Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Amariyah dan teman-teman saya Nisful Laili, Umi Kalsum Alu, Mamluatu Rahmah, dan Dewi Agustina Sinta. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fisiologi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah cabang botani yang mempelajari bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan dan tanggapan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup. Selanjutnya, transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air dari tanaman melewati lubang kecil di daun yang dikenal sebagai stomata. Transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati lubang berupa stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi terjadi pada siang hari saat panas melalui stomata dan lentisel. Semakin cepat laju transpirasi berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara terlarut. Demikian pula sebaliknya, alat untuk mengukur besarnya laju transpirasi melalui daun disebut transpirometer. Sini ada beberapa macam transpirasi, yaitu transpirasi stomata, transpirasi kutikula, dan transpirasi lentikuler. Transpirasi stomata, yaitu sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Yang kedua, transpirasi kutikula, evaporasi yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Yang ketiga, transpirasi lentikuler, daerah pada kulit kayu yang berisi sel-sel yang tersusun lepas yang dikenal sebagai alat komplementer. Uap air yang hilang melalui jaringan ini sebesar 0,1% dari total transpirasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam atau faktor tanaman yaitu stomata dan daun. Sedangkan faktor luar atau lingkungan yaitu sinar matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, keadaan air dalam tanah. Nah, sekarang mekanisme transpirasi. Pada transpirasi, hal yang penting adalah difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Kehilangan air dalam daun umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air ke dalam daun dari berkas pembuluh, yaitu pergerakan air dari sistem pembuluh dari akar ke pucuk dan bahkan dari tanah ke akar. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perbedaan transpirasi dan evaporasi. Perbedaan transpirasi dan evaporasi. Transpirasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses fisiologis atau fisika yang termodifikasi. Yang kedua diatur oleh bukaan stomata. Yang ketiga diatur oleh beberapa macam tekanan. Yang keempat terjadi di jaringan hidup permukaan sel basah. Evaporasi ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama proses fisika murni. Yang kedua tidak diatur oleh bukaan stomata. Yang ketiga tidak diatur oleh tekanan. Yang keempat tidak terbatas oleh jaringan hidup. Yang kelima permukaan yang menjalankannya menjadi kering. Selain perbedaan transpirasi dan evaporasi, ada juga perbedaan transpirasi dan gutasi. Perbedaan transpirasi dan gutasi. Transpirasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama terjadi siang hari. Yang kedua air yang hilang berbentuk uap air. Yang ketiga yang dilepaskan uap air murni. Yang keempat terjadi melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Yang kelima terkendali oleh stomata. Yang keenam menurunkan suhu pada permukaan tanaman.
Selanjutnya yaitu gutasi. Gutasi ini terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama pada malam hari, yang kedua air yang keluar berbentuk cair. Yang ketiga cairan mengandung solute seperti gula dan garam. Yang keempat melewati hidatoda atau stomata air. Yang kelima tidak terkendali. Yang keenam tidak menurunkan suhu permukaan tanaman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu cara pengukuran transpirasi. Nah, cara pengukuran di sini yang pertama ada 4 cara laboratorium. Yang pertama yaitu kertas korban klorida, yang kedua yaitu fotometer, dan yang ketiga pengumpulan uap air yang ditranspirasi. Yang terakhir yaitu penimbangan langsung. Nah, ada juga cara lain yaitu meliputi yang pertama metode lisimeter, yang kedua ada metode gravimeter, yang ketiga ada metode pertukaran gas, atau yang terakhir ada juga metode kurva. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah evapotranspirasi, di mana peristiwa berubah air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara disebut evaporasi atau penguapan. Peristiwa penguapan dari tanaman disebut dengan transpirasi. Kedua-duanya bersama-sama disebut dengan evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini peristiwa berubahnya air atau yang berubahnya air menjadi uap yang bergerak ke atas dari tanah ke udara itu, atau bisa disebut juga penguapan. Dan penguapan transpirasi itu peristiwa Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Dewi Agustin Sinta, NPM 21901013072. Peranan transpirasi, pengangkatan air ke daun dan difusi air antar sel, penyerapan dan pengangkutan air hara, pengangkutan asimilat, membuang kelebihan air, pengaturan bukaan stomata, mempertahankan suhu daun. Lanjutan, berpengaruh transpirasi yang merugikan jika tanah cukup menggunakan air. Laju transpirasi yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek tidak akan menimbulkan kerusakan yang berarti pada tumbuhan. Tapi jika kehilangan air berlangsung terus melalui absorpsi, pengaruh transpirasi yang merugikan akan kelihatan dengan layunya daun. Sebagian akibat hilangnya turgor. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kami tentang fisiologi tumbuhan transpirasi. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat, dan jika ada salah ucap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.